Judulnya tentang kebahagiaan dalam pernikahan gitu, atau kalau di dalam ngikutin judul kelas katekisasi itu kendala dan kunci kebahagiaan. Jadi ada kendala kebahagiaan, kunci kebahagiaan. Kita mulai kendala dulu ya, Syekh. Mungkin kendala yang paling utama di dalam kebahagiaan itu adalah waktu manusia mengejar kebahagiaan. Sekali lagi ya, kendala paling utama di dalam persoalan kebahagiaan itu adalah manusia menjadikan kebahagiaan itu jadi Tuhan. Itu persoalan paling besar di dalam urusan kebahagiaan. Kebahagiaan itu betul-betul bisa menggantikan posisinya Tuhan, either sadar atau nggak sadar. Kita bisa menyembah kebahagiaan, memperilah kebahagiaan, dan orang-orang seperti itu adalah orang yang paling nggak bahagia akhirnya gitu. Itu Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan ini secara prinsip kan ya. Orang itu nggak pernah satisfied gitu dengan. Sebelum Tuhan Yesus sudah diajarkan di dalam pengkhotbah dan sebagainya, mata itu nggak pernah puas melihat, itu nggak pernah puas. Bukan nggak pernah puas melihat ini, nggak pernah puas melihat emas dan uang saja, tapi nggak pernah puas melihat kebahagiaan sebetulnya itu. Nggak ada kepuasan itu, nggak ada. Jadi orang semakin ambisi untuk mengejar itu semakin kekeringan. Yesus bilang barang siapa mempertahankan nyawanya, dia justru malah kehilangan. Barang siapa dia melepaskan, dia justru memperolehnya di dalam kelimpahan malah zaman ini. Itu holds true juga untuk urusan kebahagiaan gitu. Barang siapa mati-matian mengejar kebahagiaan, dia justru kehilangan. Barang siapa bisa melepaskan itu, dia yang lebih ada harapan untuk benar-benar bisa jadi orang yang bahagia. Jadi di dalam perspektif Kristen itu istilah rahasia menjadi bahagia itu nggak ada sebetulnya. Kita nggak mengajarkan bagaimana rahasia menjadi bahagia, karena itu sama dengan mengajarkan kita menyembah kebahagiaan. Kalau di dalam pengertian itu nggak ada resep kebahagiaan, nggak ada. Kalau mau tetap paksa juga resep kebahagiaan, yaitu sobeklah resep itu gitu. Baru kita bisa bicara tentang apa itu kebahagiaan. Itu poin pertama, mungkin yang paling penting ya. Dan ini ada kaitannya. Kalau sudah melihat secara filosofi itu orang seperti Aristotle ya, maksudnya pemikiran yang sangat respected. Ini secara observasi sederhana. Dia mengatakan kalimat seperti happiness itu seringkali adalah menjadi goal di dalam kehidupan manusia, yang mana hal-hal yang lain yang kelihatan seperti lebih dikejar itu sebenarnya hanya sarana. Misalnya harta, kekayaan. Manusia seperti kayak kelihatan dia mengejar harta atau kekayaan. Aristotle mengatakan sebetulnya bukan ini yang dikejar itu. Manusia itu berharap dengan mendapatkan harta atau kekayaan yang banyak ini jadi sarana untuk membuat dia itu happy, bahagia. Jadi dia bilang ya dikejar manusia itu sebetulnya bahagia gitu, bukan betul-betul harta atau kekayaan. Dan ini bukan cuma ini honor, kemuliaan martabat, dignitas, harga diri, honor ya. Orang mengejar ini sebetulnya mungkin bukan ini cuma sarana. Dia pikir kalau dia dapat honor, kalau dia menjadi honorable person, dia pikir dia jadi bahagia gitu. Dihormati itu lebih bahagia daripada dihina gitu. Jadi kehormatan itu bukan yang paling tinggi sebetulnya. Menurut Aristotle, sebetulnya tetap kebahagiaan yang lebih tinggi gitu, bukan kehormatan. Apalagi friendship even friendship, persahabatan, pertemanan. Ya. Persahabatan juga sama prinsipnya. Orang berpikir mengharapkan dengan persahabatan orang bisa mendapatkan kebahagiaan. Observasi ini sudah bisa tambah sendiri lah ini Pak. Even beyond Aristotle kita bisa perpanjang listnya apapun gitu popularitas lah atau apa, atau buku, library and so on, macam-macam lah, knowledge dan sebagainya sudah bisa tambah sendiri. Tapi intinya adalah di dalam pengertian Aristotle itu bahagia itu is the real goal. Ini goal ya. Lalu ini apa? Ini berarti means kan ya, ini berarti sarana gitu. Ini cuma alat, instrumen Ini yang the real goal itu sebetulnya ini. Menarik ya pandangan ini kalau sudah lihat secara observasi natural, ya ada benar ya kan ya, betul kan ya. Orang itu seringkali mengejar ini memang bukan ini sebetulnya, tapi sebetulnya mereka mengharapkan itu. Jadi ini yang lebih worth it untuk diperjuangkan itu sebetulnya ini. Tapi gini kalau kita lihat ini, persoalannya gini gimana Alkitab sendiri melihat bahagia di dalam katakanlah kategori goal dan sarana gitu.
Sekali lagi ya, kalau saya mau mempertahankan kategori goal dan sarana, kebahagiaan itu tempatnya di mana? Di goal ya? Ya itu tadi yang saya bilang, itu namanya tesis pertama. Pengejaran kebahagiaan itu bisa menjadi ilah. Menjadi ilah itu maksudnya apa sih, Sue? Kalau itu jadi goal di dalam kehidupan kita. Nah, Pak Sue, sekali lagi ya. Persoalan tentang pembicaraan kebahagiaan, yaitu manusia itu menjadikan kebahagiaan itu sebagai tujuan paling akhir. Itu namanya pemberhalaan kebahagiaan. Sudah nggak kebawahnya? Ya, jadi kalau di dalam perspektif Kristen, kebahagiaan itu nggak mungkin jadi goal, saya. Itu namanya dia menduduki posisi Tuhan. What is the chief end of man? Westminster ini siapa? Catechism. Jawabannya apa? To be happy, gitu. Bukan. That's not the Reformed Catechism, bukan saya. The Reformed Catechism bilangnya adalah supaya kita boleh mempermuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Gak anti kebahagiaan sih ya. Tapi kebahagiaan bukan goalnya, bukan gitu. Goalnya adalah to glorify God dan enjoy God. Jadi kebahagiaan itu nggak bisa ditaruh di dalam posisi goal sih. Orang yang menjadikan kebahagiaan itu di posisi sini, ya. Dia memberhalakan kebahagiaan dan orang-orang itu adalah orang yang paling gak bahagia. Gitu. Karena kebahagiaan waktu disembah, dia itu bisa apa? Gitu. Itu seperti patung mati yang gak bisa memberikan apa-apa kepada kita. Sudah berdoa kepada dewa kebahagiaan. Terus dia mau kasih apa gitu sama kita? Dia bisa apa? Kebahagiaan itu bisa apa? Dewa kebahagiaan pun juga gak ada gitu. Kebahagiaan itu so impersonal. Lalu dia bisa apa? Bisa tolong saudara apa? Apakah kebahagiaan mati untuk saudara di atas kayu salib? Saya bisa terus-terusin kalimat ini, saudara jelas intinya itu adalah menjadikan bahagia jadi goal itu absurd dari perspektif Kristen. Karena itu kita nggak bisa taruh di sana, nggak mungkin itu. Orang-orang yang paling nggak bahagia itu justru orang-orang yang paling kepingin bahagia. Sudah kalimat paradoksnya gitu aja, Orang yang paling kepingin bahagia itulah orang yang paling nggak bahagia, orang yang paling kasihan, paling miserable sebetulnya itu dari perspektif Kristen ya. Nah, maka kalau kita tetap mau pakai kategori ini, bahagia bukan di dalam posisi goal, ya cuma tinggal satu pilihan kan, Kalau gitu bahagia itu harus menduduki posisi sarana, gitu kan ya. Posisi sarana itu maksudnya alat instrumen yang dipakai untuk mencapai satu goal. Nah, sekarang saya tanya kalau bahagia itu di dalam posisi sarana ini kurang saya pakai sampai teriak-teriak jadi. Pas sarana yang mesti dipakai. Jadi goalnya apa, Goalnya apa berarti? Tadi sudah ngomong sih. Jadi goalnya apa sih? Ya goalnya itu mempermuliakan Tuhan gitu ya. Glorifying, kalau kita ngikutin itu. Tuhan ya. Kalau Westminster bilang kan mempermuliakan Tuhan, enjoying Tuhan. Kalau Genevan Catechism, Calvin bilangnya mengenal Tuhan. The end itu mengenal Tuhan. Ya mengenal Tuhan, mempermuliakan Tuhan, menikmati Tuhan itu. Tuhan lah pokoknya ya. Itu goalnya Tuhan. Ini sarana itu. Sarana itu kebahagiaan misalnya ya. Goal itu cuma bisa satu, sarana itu bisa banyak gitu. Sarana itu boleh gonta-ganti ya, namanya sarana kan ya. Tapi goal itu ya satu saja gitu, betul kan ya? Goal nggak bisa ada 15 goal kan nggak bisa kan Goal cuma bisa satu. Tapi namanya sarana, ya boleh banyak lah ya. Saya tulis nggak harus selalu pakai spidol kan Goalnya saya mau tulis ya. Saya nggak harus cuma pakai spidol, saya bisa pakai pensil. Saya bisa pakai apalagi itu. Yang buat tulis kaligrafi itu ya. Macam-macam lah saya bisa. Itu boleh gonta-ganti kan ya. Maksudnya apa Tuhan itu mau kehidupan kita goalnya itu mengenal dia ya. Dan untuk mengenal dia, kadang-kadang dia pakai kebahagiaan. Kadang-kadang gitu. Tuhan gak harus selalu pakai kebahagiaan gitu. Ada saatnya Tuhan, menurut Tuhan, di dalam bijaksana Tuhan, orang ini akan lebih baik mengenal saya melalui air mata. Ya sudah, biarlah itu terjadi. Melalui saat duka cita misalnya ya. Saya mungkin pakai istilah kebahagiaan di sini kadang-kadang secara definisi bisa agak bisa agak gonta-ganti gitu ya. Hopefully saudara nggak confused dengan ini pengistilahan itu.
kebahagiaan di sini kalau ini sama duka cita, berarti ini pengertiannya bukan kebahagiaan di dalam pengertian kebahagiaan joy, like holy joy, bukan, tapi di dalam pengertian kesenangan gitu ya. Nah, kebaik saya poinnya ya. Bahagia di dalam pengertian apa ini saya? Ya istilah happy, saya happy kan dipakai secara ini ya, secara umum gitu, bukan di dalam pengertian joy, karena ini bicara grief kan di sini kan. Duka cita ini bicara grief. Lawan katanya happy, ya happy, senang, ya. Atau terjemahan lama kadang-kadang pakai istilah girang. Goalnya itu adalah mengenal Tuhan, kita bisa lebih bersekutu dengan Tuhan, kadang-kadang lebih powerful melalui duka cita, kadang-kadang lebih powerful melalui happy gitu. Nah ini berarti ada tempatnya, ada tempatnya ya. Kebahagiaan ada tempatnya. Jangan lupa ya, posisinya itu di dalam sarana. Tapi waktu kita di dalam keadaan kebahagiaan, kita tukar, kita lupa, kita nggak menjadikan itu sebagai sarana untuk mengenal Tuhan lebih baik. Alias itu mulai bergeser menjadi goal, di situ menjadi persoalan. Tuhan nggak memberikan tempatnya kepada siapapun juga, termasuk nggak akan memberikan kepada yang namanya kebahagiaan. Dia itu pencemburu, dia nggak akan membiarkan kita untuk mengganti tempatnya dengan yang namanya kebahagiaan. Itu bukan Tuhan yang kita sembah. Tuhan nggak bisa dipermainkan kayak begitu, nggak bisa. Jadi dia akan tetap jadi center, dia akan tetap jadi goal, ya. Dan ini diberikan dalam kehidupan manusia ada saatnya. Masing-masing ada saatnya, dibikin Tuhan bergantian. Ada bagusnya dibikin bergantian supaya kita nggak terlalu, karena kita lemah ya, waktu dibikin bergantian, kita nggak terlalu bergantung kepada kebahagiaan seperti kita bergantung kepada Tuhan. Ya, seperti kalau di dalam musim itu ada musim banjir, ada musim non banjir ya, supaya kita nggak selalu bergantung kepada musim yang nggak ada banjir, kadang-kadang dikasih banjir. Maksudnya untuk menyatakan bahwa Tuhan kita itu bukan keadaan tidak banjir gitu ya. Jadi ada banjir melalui kepemimpinan gubernur yang mungkin kurang bisa mengatasi banjir. Itu menolong kita untuk bisa lebih mengenal Tuhan dengan baik gitu. Daripada kita mengilahkan keadaan tidak banjir gitu ya kira-kira. So duka cita dipakai Tuhan untuk supaya kita nggak terlalu bergantung kepada kebahagiaan. Karena ini juga a powerful means ya supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik. Kebahagiaan, duka cita ya. Dan kalau kita melihat dalam model ini, karena ini juga ya kita bisa mengatakan dengan bebas, berbahagialah mereka yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Nah istilah berbahagialah di sini ini kan pakai istilah bahagia juga ya, berbahagialah. Ini yang tadi saya bilang. Ini berbahagia ini bukan bahagia yang di sini maksudnya bukan gitu. Makanya kalau kita bilang bahagia ya, bahagia di dalam pernikahan. Sebentar, kita ngomongin bahagia yang mana itu? Ini ngomongin bahagia yang sini atau bahagia yang sini maksudnya? Ya, gak apa-apa kita bisa ngomongin dari dua-duanya. Maksud saya bahagia yang ini misalnya. Oh, kalau di dalam bahagia yang ini, menurut pengertian ini, pernikahan Kristen itu gak selalu bahagia gitu. Pernikahan Kristen itu ada air matanya, ada duka citanya, ada bahagianya juga pasti. Kalau kita ngomongin kebahagiaan pernikahan di dalam pengertian ini, ya ada ini, gak selalu bahagia sih. Tuhan gak memberikan pernikahan Kristen yang selalu bahagia, kalau dalam perspektif ini ya. Tapi orang Kristen itu seharusnya bisa terus-menerus disebut berbahagia gitu. Berbahagia, kalau kita pakai dalam pengertian ini ya. Ini adalah janji yang diberikan Tuhan ya. Orang Kristen bisa disebut berbahagia oleh Tuhan. Menurut Beatitudes itu ya. Termasuk juga bahkan waktu dia mengalami duka cita ya. Bahagianya orang duka cita adalah sekali lagi ya. Dia bisa mengenal Tuhan yang menghibur. Tuhan the great counselor itu dia mengenal. Gak semua orang bisa mengenal Tuhan sebagai penghibur. Jangankan mengenal Tuhan sebagai penghibur, orang bisa memahami apa artinya penghiburan itu sudah bahagia loh. Gak semua orang itu mengerti apa artinya itu penghiburan gitu. Nah waktu bicara penghiburan bahasa Indonesia ini agak unik ya. Penghiburan ini maksudnya apa gitu. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan jelas ya, yaitu maksudnya comfort, consolation gitu kan, itu penghiburan itu. Tapi kalau saudara bicara penghiburan di dalam bahasa Indonesia itu juga bisa diterjemahkan menjadi entertainment ya. Nah nggak bahasa Indonesia dua-duanya penghiburan kan ya. Ada orang joking gitu ya. Kita pergi ke entertainment service.
Maksudnya apa? Kebaktian penghiburan gitu. Bukan kebaktian entertainment service. Itu bukan entertainment, itu kalau kebaktian penghiburan itu bukan entertainment istilahnya, itu consolation, comfort atau bereavement service gitu kan. Itu two totally different, even opposite istilah ya sebenarnya. Tapi dalam bahasa Indonesia bisa disintese di dalam satu arti namanya penghiburan. Yang sangat ambigu itu artinya apa gitu kan. Tapi ini menarik sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Kalau kita pakai istilah penghiburan ya kan, berbahagialah mereka yang dihibur. Yang dimaksud Alkitab itu for sure adalah comfort and consolation, bukan entertain gitu ya. Maksudnya gini saya, di dalam saat duka cita, orang itu bisa lari kepada dunia penghiburan entertainment, atau orang bisa memberi dirinya itu dihibur, ya, dihibur, comforted ya, consoled. Nah itu yang dimaksud saya. Ini orang yang begini yang berbahagia, bukan orang yang melarikan diri kepada dunia entertainment. Itu nggak bahagia kalau menurut Alkitab. Nggak disebut berbahagia oleh Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah orang yang menyadari, ya, yang bisa menerima keadaan ini memang painful, benar-benar sakit gitu. Namanya duka cita kan saya. Ini keadaan yang sakit. Ini maksudnya pertama adalah penerimaan realita gitu, bukan avoiding, bukan escaping the reality. Persoalan daripada entertainment itu apa sih saya? Itu escaping kan sebetulnya kan? Itu melarikan diri gitu. Maksudnya kalau kita aplikasikan di dalam pernikahan juga bisa kayak begini saya. Orang melarikan diri dari kesulitan pernikahan ya. Dia cari penghiburan. Penghiburan bukan dalam pengertian comfort atau consolation, tapi entertainment sebetulnya gitu. Menurut Alkitab, nggak ada kebahagiaan. Kita nggak bicara kebahagiaan di dalam kayak gitu. Yang ada adalah orang yang menerima ya, miserable, our miserable state ini. Memang miserable sih keadaan kayak gini ini miserable. Miserable, tapi dari situ di dalam penerimaan yang humble, lalu terus kemudian dia mengenal Tuhan sebagai sang penghibur. Tuhan itu penghibur. Pertama ya, sebelum ini dia menyadari dulu bahwa dia membutuhkan penghiburan. Penghiburan sekali lagi di dalam pengertian consolation atau comfort ya. Lalu dia memberikan diri untuk dihibur oleh Tuhan ya. Bukan untuk di-entertain sesuatu yang bukan Tuhan, tapi dihibur oleh Tuhan. Nah Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Needless to say itu ya, itu divine pasif ya, maksudnya yang menghibur itu pasti adalah Tuhan gitu. Yang menghibur itu adalah Tuhan. Berarti sekali lagi ya, nggak menggoncangkan goal ini ya, tetap goalnya adalah pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan sebagai sang penghibur. Ya. Tapi ada saat-saat seperti waktu di pernikahan Kana itu ya, mengenal Tuhan sebagai yang juga ikut berbahagia. Ya, Tuhan nggak sedang menghiburkan di sana gitu ya. Di dalam pernikahan Kana itu kalau saudara Tuhan itu hadir di dalam kebahagiaan manusia. Tapi yang menarik di situ kebahagiaan manusia ternyata nggak terlalu sempurna gitu ya. Mereka bisa kekurangan sukacita ya, kekurangan anggur. Minyak dan anggur itu kan sukacita, itu kekurangan gitu, mentok ada limitasinya. Lalu di situ Tuhan datang gitu, memenuhkan sukacita mereka dibikin lebih komplit ya dengan kehadiran Tuhan. Membawa sukacita yang sejati. Kalau sudah membaca di dalam bagian itu. Nah ada saat, intinya adalah ada saat ya Tuhan itu hadir ya. Memperkenalkan dirinya di dalam saat-saat ini. Ya, kita jangan lupa. Goal pengenalan akan Tuhan ya. Ada saat-saat Tuhan memperkenalkan diri ini di dalam saat-saat duka cita ya. Saya suka sekali kalimat Paulus itu ya. Aku tahu apa itu apa? Kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan ya. Kalau saya boleh terjemahkan bebas ya. Aku tahu apa itu bahagia, aku tahu apa itu duka cita. Mirip kan saya. Aku tahu apa di atas, aku tahu apa itu di bawah. Gak ada yang rahasia bagiku. Paulus itu bukan orang one-sided yang tahunya cuma bahagia, gak tahu duka cita. Paulus bilang di dalam hidup ini gak ada yang rahasia. Saya tahu itu apa atas, saya itu apa bawah. Saya tahu apa itu kaya, saya tahu apa itu kekurangan. Dua-duanya saya tahu. Terus kemudian kalimat terakhirnya mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kristus maksudnya Dia ya. Ini saya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Karena goalnya Paulus itu adalah Kristus. Goalnya itu adalah persekutuan dengan Kristus. Being united one with Christ. Itu the goal gitu. Itu membuat dia bisa menanggung baik ini maupun ini. Gak ada rahasia. Kita perlu kekuatan dari Tuhan, itu bukan cuma waktu di sini, saya. Waktu di sini kita sangat perlu kekuatan dari Tuhan. Waktu di saat bahagia, kita sangat perlu kekuatan Tuhan.
supaya kita nggak kehilangan ini goal. Ini model pertama sih, model pertama. Kalau kita mau tetap pakai kategori goal dan sarana ya. Tapi kita bisa pakai kategori yang lain sih. Kita nggak harus pakai kategori goal dan sarana. Ini kan tadi ngikutin ini ya. Aristotle gitu. Kita pinjem frameworknya goal, sarana, oke. Tapi yang pasti kebahagiaan itu bukan goal, tapi kebahagiaan itu sarana. Salah saya mesti hapus yang ini. Saya bisa pakai kategori yang lain bukan sarana dan goal ya. Kebahagiaan tetap di sini. Pakai kategori sebab dan akibat misalnya. Yang mana yang sebab, yang mana yang akibat ya. Yang mana yang duluan, yang mana yang menjadi efek ya. Kalau saya pakai paradigma ini saya, kebahagiaan itu tempatnya di mana kalau di dalam perspektif Kristen? Kemungkinan benar jawab 50%, salah jawab 50%. Ini di mana? Dan sebetulnya bukan 50% ya. Menurut saya sih lebih daripada 50%. Karena cukup jelas jawabannya. Kebahagiaan itu posisinya di mana, Syekh? Di dalam penyebab atau di dalam akibat? Ya, gimana? Akibat ya? Akibat betul kan ya? Kebahagiaan itu akibat gitu. Kalau sebabnya apa? Pendahulunya apa? Apa Syekh? Apa? Ya benar, masih sama kan? Iya sama, balik lagi ke situ lagi Syekh. Alkitab bilang carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu ditambahkan kepadamu gitu kan ya. Termasuk kebahagiaan gitu. Alkitab nggak pernah bilang bahagialah terlebih dahulu, kalau kamu bahagia jangan lupa layanilah Tuhan gitu. Nggak pernah ada, prinsip kayak gitu nggak pernah ada gitu. Yang ada adalah kita melayani Tuhan, ya, kita mencari kerajaan Allah, kita mengenal Tuhan, kita glorifying Dia, kita enjoying Dia, dan supaya sudah bisa tambahin ini kalimatnya gitu. Dan itu berakibat kita bahagia gitu. Bahagia itu makanya memosisikan bahagia. Itu salah satu the art of happiness itu adalah the art of positioning happiness sebetulnya gitu. Itu di mana letaknya di dalam kehidupan Kristen gitu ya. Kalau orang salah posisi aja kacau langsung gitu. Tadi di dalam kategori ini ya, goal dan sarana, akibat itu kebahagiaan itu di sarana. Sekarang dari perspektif yang lain ya, sebab dan akibat. Kebahagiaan itu adalah di posisinya di akibat, bukan di sebab gitu. Maka kalau kita tunggu ya, kita hidup bahagia dulu ya, terus baru di dalam kebahagiaan state of happiness itu kita baru menjanjikan ikrar atau baru akan melakukan apa-apa itu nggak akan terjadi anyway gitu. Persoalan pertama juga kapan loh happy-nya itu kapan gitu kan ya. Kalau kita jujur kita kan susah happy juga gitu. Jadi mencapai keadaan seperti itu tuh kapan gitu. Terus kalau itu terjadi juga nggak tentu kejadian juga gitu dalam hal ini. So kebahagiaan itu posisinya sekali lagi hampir nggak mungkin ditempatkan di sini gitu. Bukan hampir nggak mungkin, benar-benar nggak mungkin sih sebetulnya gitu. Dia cuma bisa jadi akibat gitu. Karena itu orang sekali lagi ya mencari terlebih dahulu kebahagiaan. Itu gang buntu gitu. Alkitab bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka ya segala sesuatu ditambahkan kepadamu gitu. Tapi kita bukan cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya supaya kita bahagia loh. Itu namanya manipulasi lagi gitu kan ya. Jangan kita sebetulnya intinya adalah cari kebahagiaan. Akhirnya ntar nggak bahagia lagi. Orang komplain, saya sudah cari kerajaan Allah dan kebenarannya, tetap nggak ditambahkan gitu. Itu orang yang motivasi matinya sebetulnya sudah cari yang ditambahkan tadi. Bukan cari benar-benar kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah ya dan kebenarannya itu yang terlebih dahulu, terus kemudian kebahagiaan itu ditambahkan. Makanya kalau di dalam perspektif ini ya Pak, saya pernah share bagian ini ya. At least ini salah satu school di dalam Reform Thought yang sangat besar ya. Terutama itu mulai William Ames mungkin ya mempopulerkan terlebih dahulu. Tapi sebelum William Ames sebetulnya Calvin juga sudah pernah ngomong sih kalimat seperti ini ya, tentang kaitan itu gitu. Tentang definisi teologi itu definisi teologi sebagai to live righteously
Live righteously. Bukan live happily, tapi live righteously. Gitu. William Ames ya. Ya, juga ada kaitan, ada rujukan ke Calvin sebetulnya. Atau di dalam bahasa yang lain ya, itu live holy ya. Holiness. Kesucian, kekudusan itu. Dari kekudusan ya, terus kemudian berakibat kepada kebahagiaan. Gitu. Enggak selevel ya, holiness, terus kemudian berakibat kepada kebahagiaan. Perhaps kalau kita baca dari bagian ini, perhaps. Ini tafsiran Westminster Catechism dari perspektif ini ya. Therefore, glorify God ya, baru enjoy God gitu. Enjoy itu adalah the result of glorifying God. Gitu. Orang yang glorifying God, itu dia bisa enjoy gitu. Dan orang yang enjoy pasti happy gitu. Happiness kan sangat berkaitan dengan enjoyment kan ya. Orang kenapa bisa happy? Karena ada enjoyment. Gak ada enjoyment, gak mungkin happy gitu. Nah, orang yang glorifying God ya, itu sincerely glorifying God, dia mengalami happiness gitu. Jadi, baik lagi ya, di dalam school of thought ini ya, penekanannya itu adalah live righteously, live holy ya, kehidupan yang dikuduskan dan sebagainya. Lalu dari sini, kita mendapatkan kebahagiaan. Maka kalau kita bicara di dalam marriage ya, marriage yang bahagia, yang berakibat kebahagiaan, itu adalah marriage yang terus-menerus disanctified itu oleh Tuhan. Gak ada jalan yang lain sih. Sanctification itu kebahagiaan. Kalau sanctification gak terjadi sih, gak mungkin ada kebahagiaan. Bukan kebahagiaan yang dimengerti oleh Alkitab yang pasti gitu. Kalaupun ada, ya itu bukan kebahagiaan menurut Alkitab. Itu kebahagiaan fenomenal, kebahagiaan superficial, atau kebahagiaan even palsu ya di dalam hal ini gitu. Jadi centernya, itu apa goalnya atau sebabnya atau apapun istilahnya ya, itu adalah holiness, gitu. Bukan happiness. Satu buku sekali saya sering memperkenalkan buku ini ya, hopefully sudah ada kesempatan baca gitu. Buku marriage judulnya What If God Design atau Wants Our Marriage to be Holy Rather Than Happy gitu ya. Bagaimana seandainya, ini kalimat retorika, pertanyaan retorika, jawabannya sih memang gitu. Tuhan itu mendesain kehidupan pernikahan kita itu lebih untuk menjadi holy daripada happy gitu. Tapi banyak orang menikah itu kejar happiness, bukan kejar holiness gitu. Mereka nggak terlalu peduli dengan holiness, tapi mereka sangat super sensitif terhadap bahagia dan nggak bahagia gitu. Akhirnya mereka menciptakan konsep kebahagiaan mereka sendiri gitu ya. Dan seringkali at the expense of ketidakbahagiaannya pasangannya gitu kan ya. Maksudnya ini bahagia itu kan very subjektif gitu ya. Ini maksud bahagia versinya siapa gitu. Gak mungkin akhirnya, tapi kalau kita bicara holiness itu selalu objektif ya. Holiness menurut siapa? Ya sudah pasti menurut Tuhan. Gak mungkin holiness menurut versi saya, gak mungkin gitu. Holiness itu bukan sesuatu yang kita bisa insist secara subjektif kan, saya nggak bisa gitu. Holiness ya udah, kita lihat dong Alkitab ngomong apa tentang holiness gitu kan. Sebetulnya kita mau ngomong happiness bisa juga kayak begini, tapi kenyataan dalam kehidupan manusia, waktu manusia bicara tentang happiness, dia bukan buka Alkitab. Alkitab ngomong apa sih tentang kebahagiaan? Terus kita bahas sabda bahagia dan gini-gini tadi. Orang nggak tertarik bicara itu saya. Waktu orang bicara happiness, langsung my happiness gitu. Happiness itu langsung lekat sama ini loh, urusan pribadi gitu ya. Tapi kalau holiness, paling nggak ngajak kita mikir untuk buka Alkitab gitu. Alkitab sebenarnya ngajarin apa tentang holiness? Lalu kita mesti merenungkan, kita mesti menaati dan sebagainya. Nah di sini di dalam gambaran itu orang yang hidup holy ya, kudus, dia hidupnya itu bahagia. Dan ini prinsip besar pasti bukan cuma di dalam pernikahan ya, tapi di dalam seluruh kehidupan aspek hidup manusia. Waktu kita hidup holy, kita hidup bahagia. Kenapa hidup kita kurang bahagia? Ini saya nggak pakai istilah bahagia dalam pengertian di sini ya. Saya pakai istilah bahagia dalam pengertian di sini sekarang gitu. Kenapa kita hidup kurang bahagia? Kenapa kita nggak disebut berbahagia oleh Tuhan gitu? Kenapa saya? Karena kita hidupnya kurang suci alias kurang kudus. Gitu. Kehidupan yang kurang kudus itu melimitasi kebahagiaan manusia. Gitu. Memberikan sorrow. Saya nggak pakai istilah grief ya. Bahasa Inggris itu langsung jelas pembedaannya gitu. Memberikan sorrow, sorrowful life itu kesedihan yang mematikan itu ya. Saya nggak bicara grief ya, grief bisa positif soalnya, tapi sorrow nggak ada positifnya. So ya. Di dalam pengertian ini adalah kesengsaraan ya, memberikan kesengsaraan di dalam kehidupan manusia. Waktu manusia itu hidupnya tidak kudus. Jadi pembicaraan tentang kebahagiaan,
forget tentang kebahagiaan saya. Let's talk about holiness. Kalau menurut konsep Alkitab itu. Karena di dalam holiness itu include happiness. Di dalam happiness nggak tentu include holiness. Jangan-jangan happiness-nya itu self-divine. Didefinisi sendiri menurut kita. Dan nggak mungkin ada holiness di dalamnya gitu. Jadi kita nggak usah terlalu pusing mikirin happiness ya. Itu salah satu, kalau mau tetap pakai istilah rahasia bahagia gitu ya. Just forget happiness itu. Nggak usah terlalu conscious, nggak usah terlalu aware dengan bahagia nggak bahagia. Kita pikirin bagaimana kita hidup dikuduskan. Itu aja gitu, selesai. Kenapa saya holiness itu berakibat kepada kebahagiaan? Kenapa di dalam holiness itu kita sudah mendapatkan semua yang lain gitu? Atau itu ya kalimat Alkitab, seek ye first the kingdom of God and His righteousness ya. Lalu di dalamnya itu semuanya sudah included gitu. Kenapa saya? Jawabannya adalah karena waktu kita dikuduskan ya, kita semakin godly, kita menjadi semakin menyerupai Tuhan, kita semakin menikmati persekutuan dengan Tuhan, menjadi seperti Tuhan ya. Dan jawabannya sederhana, karena Tuhan itu sumber segala kebahagiaan gitu kan ya. Tuhan itu the source of all happiness. Yang paling happy di semua, di seluruh, di mana-mana, itu Tuhan. Setan itu nggak lebih bahagia daripada Tuhan. Di dalam dosanya setan nggak pernah melampaui kebahagiaannya Tuhan. Manusia manapun deh, itu nggak ada yang lebih bahagia daripada Tuhan. Tuhan itu adalah puncak segala kebahagiaan itu ada di dalam Tuhan itu. Jadi orang yang paling bahagia, dia semakin dekat Tuhan. Dan jalannya yaitu pengudusan itu. Dan jangan lupa ya, sekali lagi ya, di dalam kebahagiaan Tuhan itu ada air mata gitu. Itu tetap kebahagiaan. Orang yang punya holy grief, itu punya kebahagiaan yang seperti Tuhan. Saya bukan bilang ini ya, saya apa? Air mata cengeng atau air mata self pity ya, tapi holy grief itu orang yang berbahagia. Ada kebahagiaan di dalam orang yang menangisi ya. Itu kelemahan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang menangisi kerusakan seperti yang ditangisi oleh Tuhan ya. Itu disebut berbahagia. Ya ini actually baru introduksi saya. Kita ngomongin kendalanya kan tadi kita bilang ya. Ini cepat aja saya. Kendalanya ya. Kendala tadi yang paling utama saya bilang itu ya. Maksudnya pemusisian kebahagiaan yang salah gitu. Itu yang pertama gitu. Yang kedua itu boredom saya. Kebosanan. Persoalan kebahagiaan itu seringkali terancam dengan isu kebosanan. Termasuk di dalam pernikahan kan saya, sama gitu. Bosan ya. Kenapa orang jadi bosan saya? Karena terus-menerus apa? Tidak ada perubahan ya, nggak ada perubahan. Statis, nggak ada perubahan. Ya, oke kita tulis ya, itu jawaban-jawaban yang bagus. Tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan situasi atau kondisi gitu ya. Apa? Monoton. Salah tujuan. Tujuannya harusnya tadi jawaban orang reform. Tadi apa tadi? Bilang apa satu tadi saya lupa. Ya, statis benar, statis. Ya, apa lagi saya? Ya salah tujuan ya, akhirnya bosen ya. Salah goal ya. Terus menerus ya, itu Patong kan pernah ini ya, pernah kasih ilustrasi sederhana. Ini maksudnya ngajak kita pikir gitu ya. Secara filosofis kita tuh sebenarnya makan nasi minum air gitu. Kenapa kita nggak bosen ya? Atau bosen juga mungkin ya? Bosen nggak sih? Makan nasi mungkin nggak bosen ya. Kalau minum air kadang-kadang bosen loh. Bener ya? Kadang pengin cendol lah, soft drink lah atau apa gitu kan ya. Air bisa agak membosankan gitu. Nasi orang Indonesia susah bosen. Tapi apa yang terjadi ya dengan ulang-ulang itu tapi nggak bosen itu apa ya? Apa? Oh enggak, bukan nggak ada pilihan Pak. Orang Indonesia pergi ke Eropa tetap mau cari nasi. Bukan nggak ada pilihan, banyak banget di sana. Mau kentang lah, kentang segala macam jenis ada. Tapi tetap yang dicari nasi di sana.
Orang Indonesia, tertentu lah maksudnya. Kalau kayak gini urusannya di kecanduan berarti ya. Orang bisa nggak bosen ternyata karena kecanduan gitu. Atau apa ya? Kenapa orang nggak bosen itu gitu? Apa? Iya, tapi kebutuhan itu kan bisa di-cover oleh bagian yang lain ya sebetulnya gitu ya. Kenapa dia tetap masuk ke situ-situ terus gitu? Iya, kalau kebiasaan berarti itu dekat sama tadi, saya bilang addiction tadi itu. Jangan-jangan kita ini addicted sama nasi loh. Padahal nasi itu kan bukan Tuhan. Ntar suatu saat Tuhan kasih satu peristiwa di mana kita nggak bisa makan nasi atau nggak boleh makan nasi. Kita baru tahu siapa Tuhan itu. Bisa loh. Karena nasi mungkin jadi Tuhan untuk orang Indonesia. Balik lagi ke sini ya, tentang bosen ya. Maksudnya dengan hal-hal yang ada di sini tadi ya. Bosen itu kita mengharapkan adanya perjumpaan yang nggak statis ya, betul. Perjumpaan yang nggak statis itu. Kalau kita bolak-balik gitu lagi ya. Jadi bener loh, bisa bosan, betul gitu. Sangat beralasan gitu. Nah, balik lagi ya, false solution, orang bisa lari ke dunia entertainment gitu. Orang di dalam dunia entertainment itu seperti kayak dijanjikan keluar daripada kebosanan gitu kan. Tapi ada orang yang setelah masuk di dalam dunia entertainment akhirnya juga bosen juga gitu ya. Akhirnya juga mentok lagi di sana gitu. Terus dia trying entertainment yang lebih dalam lagi gitu ya. Sampai akhirnya bosan lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jawaban Alkitab itu sebenarnya sederhana ya, tentang kebosanan. Yaitu kita sendiri bertumbuh. Growing ya. Kalau kita sendiri bertumbuh, kita gak gampang-gampang jadi orang yang bosan. Orang yang gampang sekali bosan itu pasti nggak bertumbuh kehidupannya. Karena setiap kali yang dia lihat itu sama, bukan karena yang dia lihat sama, karena dia sendiri perspektifnya selalu sama. Orang kalau lihat Alkitab nggak bertumbuh, dia lihat Alkitab sama terus. Alkitab juga bisa jadi statis loh. Padahal kita tahu Alkitab kan nggak statis kayak begitu kan ya. Alkitab itu mempertumbuhkan kita. Waktu kita bertumbuh, kita bisa melihat Alkitab yang sama itu ya, yang kelihatan statis itu ya. Sebagai satu kekuatan yang terus-menerus mengubah kehidupan kita. Sehingga kita nggak akan bosan dengan perjumpaan itu gitu. Melihat Tuhan itu nggak mungkin bosan gitu. Karena setiap kali berjumpa dengan Tuhan yang real, kehidupan kita itu ditransform gitu. Always ada new perspektif ya, yang kita itu nggak ada sebelumnya gitu. Itu mencegah kita daripada kebosanan. Tetapi alangkah celakaannya orang yang nggak bertumbuh gitu. Yang dilihat itu jadi sama terus gitu. Jadi dia nggak ada perspektif baru. Selalu lihat itu lagi. Akhirnya bagaimana Ya nggak mungkin bahagia ya Kebosanan itu menghancurkan kebahagiaan. Growth, pertumbuhan. Yang lain adalah ini ya, persoalan iri hati ya. Saya sudah lihat di ringkasan khotbah, barusan dikhotbahin Pak Jethro ya. Saudara bisa lihat di ringkasan khotbah iri hati ya, seperti iri hatinya Saul. Iri hati menyebabkan ketidakbahagiaan, itu kendala kebahagiaan. Saya nggak usah lanjutin lah, sudah jelas sekali gitu, sudah dijelasin juga di khotbah, saya nggak usah ulang lagi. Tapi salah satu intinya adalah kenapa iri hati itu nggak bisa kompatibel dengan kebahagiaannya. Karena iri hati itu membuat penampungan orang terhadap anugerah Tuhan itu jadi sempit gitu. Orang itu cuma bisa bahagia kalau dia encountering the grace of God. Dan the grace of God itu begitu limpah. Tapi orang iri hati membatasi penerimaan the grace of God dengan iri hatinya. Jadi dia nggak bisa lihat visi, kemurahan, kebesaran, kasih karunia Allah, itu nggak bisa gitu. Dia lihatnya itu sempit sekali dan nggak mungkin bahagia orang kayak begitu. Kalau orang mau bahagia, dia mesti membuka perspektif lebar-lebar untuk menerima anugerah Tuhan. Bukan cuma di dalam dirinya saja, tapi juga di dalam diri orang lain. Itu baru benar-benar bahagia. Tuhan tuh bahagia karena di dalam hatinya itu dia lihat
banyak orang gitu. Bukan cuma lihat dirinya sendiri. Makanya dia bahagia, saya. Kendala yang lain ya, yaitu waktu kita terlalu bergantung dengan ini klasik lah saya. Sebetulnya saya nggak perlu ngomong, saudara juga sudah tahu semua. Karena kita terlalu bergantung dengan external circumstances. Melebihi tadi pengenalan kita akan Tuhan. Saya balik ke sini terus ya. Dependence on external circumstances lebih daripada deeper knowledge of God. Kita lebih sedih waktu keadaan sekitar kita itu nggak sesuai dengan yang kita harapkan, lebih daripada kita sedih kenapa saya nggak mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi. Kenapa pengetahuan teologi saya kok gini toh gitu, nggak ada kemajuan. Dan saya nggak gelisah, saya nggak sedih, saya bukannya nggak bahagia, tapi saya sangat nggak bahagia waktu saya lihat sekeliling saya secara kondisi yang kelihatan itu nggak sesuai dengan ekspektasi saya jadi nggak bahagia. Ini adalah salah satu kendala, ini sendiri adalah kendala kebahagiaan. Ya, yaitu ketergantungan terhadap situasi luar. Saya bukan mengajarkan stoik, saya jangan salah mengerti saya bukan mengajarkan supaya kita nggak tersentuh sama sekali oleh situasi luar. Itu nggak manusiawi, itu nggak pernah diajarkan juga oleh Yesus itu. Saya nggak bilang itu loh, nggak bilang orang reform harus jadi orang yang sama sekali tidak tersentuh sedikit pun dengan situasi luar yang terjadi. Itu bukan ajaran reform, itu ajaran stoik gitu. Yang saya katakan adalah orang yang, sekali lagi ya, kalau pinjam istilah Alkitab, itu penghiburannya diletakkan di sana gitu. Yesus bilang celakalah kamu orang-orang kaya, ya. Bukan orang kaya yang celaka, kenapa? Dilanjutkan kan? Kenapa? Celakalah hai kamu orang-orang yang kaya gitu. Terus kalimat berikutnya apa? Itu yang penting kalimat berikutnya. Apa? Sebab di dalam kekayaanmu kamu menemukan penghiburanmu. Celaka. Jadi bukan orang yang kaya yang celaka, bukan. Kekayaan sendiri juga bukan kecelakaan. Yang kecelakaan itu adalah orang yang menjadikan kekayaan itu tempat penghiburan. Nah, itu betul-betul kecelakaan gitu. Karena tempat penghiburan itu di dalam Tuhan, bukan di dalam kekayaan. Celakalah kamu yang meletakkan tempat penghiburanmu di external circumstances. Celakalah kamu. Karena tempat penghiburan bukan di sana. Tempat penghiburan itu di dalam Tuhan. Tuhan adalah tempat penghiburan itu. Bukan our external circumstances. Bukan. Maka waktu di dalam pernikahan ya, kita ada saat-saat disakiti dan sebagainya. Kita ada saat-saat sedih dan sebagainya. Ya, kita mesti menjadikan itu sarana supaya kita menjadikan Tuhan itu betul-betul tempat penghiburan kita. Balik lagi ke sana, Itu adalah sarana yang dipakai Tuhan supaya kita menjadikan Tuhan itu tempat penghiburan kita. Gitu. Calvin itu pernikahannya menurut saya cukup bahagia lah, Nggak kayak pernikahannya John Wesley gitu lah kira-kira. Sudah tahu pernikahannya John Wesley? Disiram air dari atas. Calvin nggak pernah disiram sama istrinya pakai bak air gitu ya, karena nggak pernah baca saya gitu. Kayak pernikahan yang cukup bahagia. Tapi di dalam pernikahan yang bahagia itu Calvin mengatakan kita nggak pernah bisa dipuaskan fully satisfied oleh pasangan kita, itu nggak bisa gitu. Itu cuma bisa dilakukan oleh Tuhan gitu. Ini bukan keluar dari mulut orang yang pernikahannya gagal ya, Kalau orang pernikahannya gagal ngomong kayak begini ya orang. Ya memang gitu kan ya, bukan, ini keluar dari mulut Calvin yang pernikahannya mungkin one of the happiest gitu. Dan dia bilang kita kebahagiaan itu nggak bisa betul-betul didapatkan dari istri, nggak mungkin itu gitu. Cuma bisa didapatkan dari Tuhan gitu. Dan ini orang yang nggak meletakkan penghiburannya, ya, kebahagiaannya itu pada external circumstances gitu. Kalau kita bicara kebahagiaan pernikahan, secara simpel, kebahagiaan pernikahan itu Tuhan gitu. Bukan saya satisfied sama my spouse, bukan, tapi Tuhan gitu. Dan saya maksud kalimat ini bukan kalimat klise ya, tapi benar-benar sincere gitu. Karena pasangan kita itu juga bisa jadi semacam external circumstance juga sebenarnya, yang kita terlalu bergantung, akhirnya kita punya ekspektasi yang nggak realistis lagi di dalam hal ini ya. Pengenalan akan Tuhan. Tapi kalau saya terusin pengenalan akan Tuhan, kata kuncinya kan di dalam pengenalan ya. Kebahagiaan itu ada kaitannya dengan pengenalan akan Tuhan, bukan external circumstance.
Sekarang saya balik langsung masuk kepada kuncinya lah saya. Pengenalan Tuhan, pengenalan sesama juga berarti kan saya. Pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan sesama. Saya bahagia kalau saya mengenal pasangan saya. Kalau saya mengenal sesama saya, itu kebahagiaan. Seperti orang mengenal Tuhan, ya, kebahagiaan. Orang mengenal sesama itu kebahagiaan. Tapi pertanyaannya itu, apa artinya mengenal gitu kan saya? Apa itu artinya mengenal? Mengenal kalau menurut definisi Alkitab itu to know in love. Itu namanya mengenal. Mengenal itu mengetahui di dalam cinta. Mengenal itu adalah to know in love. Dan kita tahu love itu, ya love Kristen itu ini ya, bukan like gitu. Bukan senang, bukan suka gitu. Anak saya itu suka mengekspresikan ini di dalam bahasanya mereka typical ini childish expression gitu. Dia sebut namanya gitu, terus bilang aku suka papa gitu, suka. Dia pakai istilah suka. Itu sangat precise itu apa ekspresi itu. Ya memang levelnya masih di sana gitu kan. Menurut anak-anak love itu adalah suka, suka. Lalu kalau ditanya suka itu apa? Ya karena dia barusan mendapatkan sesuatu dari kita gitu ya. Terus habis itu dia suka gitu. Terus kalau dia lagi sebel ya dia nggak suka gitu kan. Like and dislike and like and dislike. Yang sangat bergantung daripada penerimaan dia secara subjektif. Apa yang menurut dia baik, dia menerima dari orang tuanya gitu. Ya itu namanya suka ya. Tapi kalau di dalam Alkitab kita bicara love bukan di dalam level itu ya saya. Bukan di dalam level like and dislike, bukan gitu. Tapi di dalam ini, mengetahui di dalam cinta. Tuhan itu mengenal kita ya. Dia mengetahui kita di dalam cinta. Waktu Tuhan melihat kita ya, itu kita bukan di dalam keadaan kudus, bukan. Alkitab mengatakan Yesus itu mati di atas kayu salib waktu kita masih menjadi setru Allah gitu. Lalu Tuhan melihat kita ya, dia mengenal kita, mengetahui kita di dalam cinta. Maka Yesus mati di atas kayu salib. Untuk orang-orang seperti kita yang masih menjadi setru Allah. Itu pengertian Alkitab tentang to know in love. Jadi kita semakin mengenal ya pasangan kita itu melalui cinta. Seperti Tuhan mengenal kita di dalam cintanya ya. Dan kita juga mengenal Tuhan di dalam cinta kita kepadanya. Demikian juga kita mengenal sesama melalui cinta ya. Saya sudah pernah ini khotbah ini kan 1 Korintus 13. Kalau di dunia kan orang itu mau tahu terlebih dahulu, terus kemudian dia baru memutuskan apakah dia mau sayang atau enggak dengan peribahasa tak kenal maka tak sayang itu loh saya. Sudah tahu kan ya ini maksudnya tak kenal maka tak sayang. Peribahasa yang sebetulnya enggak komplit gitu. Sebetulnya komplitnya bukan tak kenal maka tak sayang saja, tapi tak kenal maka tak benci juga gitu. Tak kenal maka tak sebel. Maksudnya gini orang bilang lu belum tahu, kalau lu tahu, lu baru tahu ini barang berharga, ini orang baik sekali, lu belum tahu, baru kamu bisa suka sama dia gitu kan ya. Tak kenal maka tak suka sebetulnya gitu. Tapi sebaliknya juga betul gitu. Lu belum tahu kelemahannya dia gitu, lu belum tahu bobroknya dia. Kalau lu tahu betapa pelitnya dia, betapa egoisnya dia, lu baru tahu ntar lu akan sebel. Sekarang lu masih naif, kirain dia baik gitu. Maka sebenarnya peribahasa yang sama akan mengatakan tak kenal juga tak sebel gitu kan ya. Intinya itu adalah apa sih? Intinya itu adalah kita itu sovereign, kita ini berdaulat untuk menentukan siapa yang mau kita suka dan siapa yang kita nggak suka gitu kan ya. Berdasarkan pengetahuan yang kemudian membuat saya itu selektif untuk memilah-milah siapa yang layak saya cintai, yang tidak layak saya cintai gitu. Ya. Tapi kalau di dalam perspektif Alkitab, kita justru mengenal orang waktu kita mencintai. Waktu cinta kasih kita berhenti, pengenalan kita itu stop at the same time gitu. Sekali lagi ya. Ini sedikit mirip sama kategori sebab akibat, tapi kurang 100% cocok lah saya. Intinya yang mana belakangan, yang mana duluan gitu. Yang duluan itu kalau menurut dunia itu adalah mengetahui, setelah itu mencintai gitu. Kalau menurut Alkitab yang lebih dulu itu adalah mencintai, setelah itu mengenal. Setelah itu baru mengenal. Knowing.
Maka sudah di dalam pernikahan ya, kebahagiaan ya bukan dengan mengetahui kelebihan dia atau kekurangan dia, bukan di sana, bukan gitu. Karena kalau kita di dalam pernikahan approach-nya itu dari knowledge gitu kan ya. Maksudnya ini menikah seperti selebriti gitu. Dengan pengharapan yang nggak realistik. Nanti terus kemudian setelah nikah ternyata terus kemudian kita mendapati kelemahan ini, kelemahan itu ya. Itu berarti kita approach masuk terlebih dahulu melalui knowledge gitu, bukan dengan cinta gitu. Dari cinta orang masuk ke dalam pengenalan, termasuk pengenalan terhadap kekurangannya dia ya, yang sanggup saya topang. Karena ada cinta ya. Tapi waktu cinta itu berhenti ya, sudah nggak sampai lagi ke sana. Ya sudah kita punya knowledge juga berhenti gitu. Tuhan pun cintanya juga bisa berhenti loh saya. Bukan kepada orang pilihan ya, tapi Tuhan mengatakan nyala engkau, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Berarti orang ini saya, kelompok ini, gak di-reach oleh cinta kasih Tuhan gitu. Makanya Tuhan tidak mengenal mereka gitu. Waktu cinta itu gak sampai ke sana, pengenalan itu gak akan masuk gitu. Cinta selalu mendahului pengenalan. Poinnya adalah saya, jangan coba untuk mengenal sesama tanpa cinta, itu gang buntu gitu. Bukan gang buntu, itu gang yang akan membawa kita kepada like and dislike culture itu tadi gitu. Like and dislike culture ya. Saya memulai dari pengetahuan, dari pengenalan, terus berusaha untuk membangkitkan seneng saya gitu. Itu jalan favoritism namanya saya. Jalan partiality. Tahu partiality saya? Apa ya terjemahannya ya? Itu Yakobus yang bilang ya. Kamu jadi manusia itu jangan partiality gitu, jangan memihak ke sana. Misalnya kalau lihat orang kaya, terus kamu tunduk-tunduk. Kalau lihat orang miskin, kamu buang muka. Itu partiality namanya gitu. Kamu membeda-bedakan orang. Kenapa orang bisa partiality kayak begitu sih? Orang partiality karena dia masuk melalui knowledge terlebih dahulu, bukan masuk melalui cinta gitu. Kalau orang masuk melalui cinta, pengenalan itu akan selalu beres. Kalau cinta nggak masuk ke sana, pengenalan juga nggak akan masuk anyway. Anggap aja ya. Bahkan di dalam diri Tuhan pun juga terjadi seperti itu. Yang nggak dicintai Tuhan, Tuhan juga nggak mau tahu dia siapa. Tuhan nggak mengenal dia. Di dalam diri Tuhan nggak ada persoalan sih, nggak ada kesalahan gitu. Jadi kalau kita memulai dengan cinta, sampai suatu saat kita nggak bisa cintai, ya sudah berarti pengenalan saya berhenti gitu. Seperti pengenalan Tuhan pun juga berhenti untuk orang-orang seperti itu. But again ya, don't ever try masuk melalui pengetahuan terlebih dahulu gitu. Karena itu jalan sesat itu jalan yang kacau, bukan jalan yang Alkitab gitu. Dan orang yang memulai dengan model kayak begini saya nggak mungkin masuk ke dalam kebahagiaan. Berikutnya happiness atau ini saya kebahagiaan ada kaitannya dengan fulfillment of God's calling ya atau God's given portion. Kalau kita kaitkan di dalam pernikahan, siapa itu pernikahan yang bahagia ya, suami yang bahagia, istri yang bahagia? Ya orang yang tahu limitasi callingnya, limitasi callingnya. Masing-masing menjalankan role God's given calling itu bahagia. Orang itu nggak bahagia waktu dia nggak meet God's calling ya. Ada pernikahan itu yang suaminya menjalankan callingnya Tuhan, tapi istrinya enggak gitu. Atau mungkin sebaliknya, istrinya yang menjalankan calling, suaminya enggak gitu. Atau dua-duanya nggak menjalankan callingnya dari Tuhan ya nggak mungkin bahagia saya. Ada pernikahan yang istrinya coba masuk di dalam callingnya suaminya gitu ya, akhirnya nggak bahagia. Atau mungkin sebaliknya dan sebagainya, itu kekacauan di dalam pernikahan. Karena nggak mengerti limitasi God's calling atau God's given portion. Ini perlu seni ya saya untuk menyelami ini. Di dalam gereja juga sama, kita bisa bisa terapkan prinsip yang sama gitu. Waktu setiap jemaat itu berfungsi menjalankan calling masing-masing, itu gereja bahagia gitu. Tapi gereja yang nggak bahagia itu ya, ada orang-orang yang nggak menjalankan callingnya, itu nggak bahagia gereja itu. Ada yang nggak berfungsi callingnya. Ada yang sampai callingnya mesti diserahkan kepada orang lain dan sebagainya. Jadi ada orang overload gitu ya. Ada orang yang nggak melakukan bagiannya. Ya ini misteri ya saya. Tuhan sendiri ngelihatnya juga gimana gitu. Berikutnya saya, kita orang reform kita bilang kebahagiaan itu nggak mungkin bisa dipisahkan dengan kedaulatan Allah ya, kedaulatan Allah. Sovereignty of God.
Maksudnya ini, despite our brokenness ya, kegagalan, failure dan sebagainya gitu. Kita memberikan diri kita dihibur ya dengan Allah yang berdaulat. Jonathan Edwards tuh jelasinnya gini Tuhan itu kan sumber segala bahagia ya. Tuhan tuh nggak mungkin nggak bahagia kan ya. Tuhan tuh memberikan perintah supaya kita senantiasa bersukacita melalui Paulus kan ya. Yang memberikan perintah senantiasa bersukacita, pasti sendiri bersukacita dong. Tuhan pasti senantiasa sukacita kan, benar kan ya? Orang dia memberikan perintah kepada kita supaya senantiasa bersukacita. Masa dia sendiri nggak senantiasa sukacita? Jadi Tuhan itu di dalam continuous happiness, gitu kan? Benar kan ya? Nah sekarang gimana bisa menjelaskan Tuhan di dalam continuous happiness? Orang di dunia masih banyak yang nggak taat kepada Dia. Di dunia kan masih banyak pelanggaran kan, Tuhan bagaimana bisa di dalam continuous happiness gitu? Jonathan Edwards jelasinnya, kalau dari perspektif zoom ya, Tuhan cuma lihat kejatuhan manusia ini ya, perspektif zoom di sini, yaitu nggak bahagia, nggak mungkin bahagia kan Tapi waktu Tuhan lihat secara keseluruhan, kedaulatan Allah itu berarti maksudnya big picture gitu. Kedaulatan Allah itu maksudnya bukan lihat secara zoom, tapi secara keseluruhan. Itu Tuhan punya alasan untuk remain continuously happy. Saya ambil contoh sederhana ya. Petrus waktu jatuh menyangkal Yesus ya. Itu Tuhan sedih nggak kira? Pasti dong ya, ini jatuh, masa ketawa-ketawa, pasti sedih dong ya. Itu kalau dilihat secara zoom ya, waktu dilihat secara zoom kejatuhan Petrus di sini ya sedih itu sedih pasti gitu. Tapi waktu dilihat secara keseluruhan ya, kehidupan Petrus secara keseluruhan, dari awal sampai termasuk itu kejatuhannya, termasuk salah satu padam. Itu dari perspektif keseluruhan kedaulatan Allah, itu beautiful happening. Kejatuhannya Petrus itu is a beautiful happening. Tapi kalimat ini cuma bisa ngomong kalau lihat dari perspektif kedaulatan Allah. Yang bisa lihat ini kan Tuhan ya. Kita di dalam hidup ini gak bisa lihat kayak Tuhan. Big picture ini belum kan Hidup kita aja belum selesai gitu kan. Tapi dalam iman kepada Tuhan yang berdaulat, kita bisa mengatakan kalimat ini, ya, it's a beautiful happening. Termasuk disonansi yang terjadi dalam kehidupan kita, it's a beautiful happening. Meskipun sulit bilang ya, Auschwitz itu ya, ini sulit sekali. Atau kalau di sini ya, Mei 98, is a beautiful happening. Susah ya saya ngomongnya ya. Saudara ngomong Auschwitz lebih gampang, karena nggak relate Auschwitz itu. Tahu Auschwitz nggak saya? Kamp konsentrasi itu ya. Tapi kalau kita ngomong Mei 98, is a beautiful happening. Susah loh saya ngomongnya. Saya lebih gampang. Saya waktu itu di Den Haag. Nggak relate juga, nggak terlalu relate. Saudara yang di sini benar-benar relate. Ngomongnya susah sekali. Tapi kalau kita konsisten dari perspektif kedaulatan Allah, kita mesti bilang di dalam rajutan keseluruhan, meskipun kita belum mengerti, itu a beautiful happening. Tapi cuma dari perspektif kedaulatan Allah. Maka kita nggak mungkin mengerti happiness tanpa kedaulatan Allah in the true sense itu. Kalau kita nggak percaya kedaulatan Allah, how to continuously happy itu nggak mungkin. Logically speaking sama sekali nggak mungkin gitu. Karena akan lihat ini hidup fragmen-fragmen yang nggak ada bijaksananya gitu. Semuanya nggak relate satu dengan yang lain, nggak ada rajutannya. Tuhan seems to be helpless juga di atas, nggak bisa apa-apa gitu. Karena manusia sedang melawan dia gitu. Kalau gini nggak ada alasan tuh happy gitu. Karena Tuhan sendiri nggak in control kan sebetulnya gitu. Jadi ini bukan doktrin klise ya, Ini doktrin yang sangat berkaitan dengan hidup sehari-hari, termasuk isu as simple as happy. Lalu Alkitab mengajarkan juga memberi itu lebih bahagia daripada menerima. Kalimat sederhana ini ya. Kalau di dalam pernikahan kebahagiaan, ya waktu kita lebih banyak memberi daripada menerima. Keluarga yang lebih banyak memberi kepada keluarga yang lain ya, itu lebih bahagia daripada menerima. Ini benar untuk urusan individual suami istri ya, tapi benar juga untuk keluarga secara keseluruhan. Keluarga yang mesti belajar memberi ya, lebih daripada menerima gitu. Itu keluarga yang bahagia. Oke, kita tutup. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan dalam waktu yang sangat terbatas kami bisa membicarakan tentang kebahagiaan, dan kami bersyukur Engkau olah kebahagiaan itu. Tolong supaya kami mengejar Tuhan,
Bukan karena kami menginginkan kebahagiaan, tapi sungguh-sungguh karena kami mencintai Engkau yang sudah terlebih dahulu mencintai kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Engkau memberikan pertumbuhan kepada kami. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.